Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Langkar, langsung ngobrol dengan pakar yang kami hormati. Alhamdulillah pagi hari ini kami bisa menyapa pemirsa semua di episode ke-6 yang akan ngobrol dengan Pak Kapus Penelitian Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah LAN RI, Bapak Dr. Muhammad Aswad, MSI. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Sehat, baik. Pak? Alhamdulillah. Dari Palangkaraya, Pak ya? Palangkaraya langsung ke sini. Perjalanan 10 jam. Setelah ini kemana lagi, Pak? Ini besok insya Allah di Bontang. Alhamdulillah. Mewakili Bapak Kepala LAN Oke. untuk acara dengan BPIP. Oke. Sehat, Pak ya? Alhamdulillah. Semoga selalu sehat, Pak ya. Amin, amin, amin. Baik, Pak Kapus, hari ini kita akan ngobrol berkenaan dengan pengembangan kompetensi ASN daerah New UU ASN, Pak. Mungkin Yap. Pak Kapus bisa memberikan informasi berkenaan dengan undang-undang tersebut, Pak. Iya. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ingin sampaikan atas kesempatan yang diberikan untuk berdialog pada kesempatan ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 3 Oktober yang lalu, Undang-Undang ASN telah disahkan sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Saya ingin menyampaikan sedikit bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah undang-undang yang betul-betul menjadi rujukan untuk ASN dalam rangka pengembangan kompetensi. Sebagaimana kita ketahui bahwa undang-undang sebelumnya tidak ada satupun yang mengatur khusus tentang pengembangan kompetensi bagi ASN. Nanti Undang-Undang 5 2014 baru terwujud itu. Nah, di new undang-undang ini yang telah disahkan tanggal 3 itu lebih memperkuat lagi tentang upaya-upaya untuk pengembangan kompetensi ASN itu. Secara umum ada 7 aspek penting yang perlu yang muncul di dalam Undang-Undang ASN itu dalam konteks transformasi ASN-nya. Yang pertama adalah apa yang kita sebut dengan transformasi rekrutmen dan jabatan ASN. Itu satu. Dalam konteks itu ada fleksibilitas bagi setiap ASN untuk dilakukan rekrutmen, ya. Jadi ada fleksibilitas bagi organisasi untuk melakukan rekrutmen ASN. Itu satu. Yang kedua adalah jabatan-jabatan ASN itu lebih disederhanakan dan lebih agile, ya. Agile itu supaya bisa ketika dibutuhkan gampang proses rekrutmennya, sehingga lebih agile. Itu satu. Yang kedua adalah kemudahan mobilitas talenta nasional. Artinya ketika ada organisasi, instansi membutuhkan sebuah talenta-talenta dari ASN, meskipun dia berada di tempat lain, itu memungkinkan untuk beralih atau pindah ke instansi tersebut dengan mudah, ya. Jadi ada upaya untuk mempermudah mobilitas ASN itu. Yang ketiga, ini yang menarik yang menjadi tema kita pada hari ini, yaitu percepatan pengembangan kompetensi bagi ASN. Perbedaan mendasar antara Undang-Undang 5 2014 dengan the new Undang-Undang ASN ini adalah pada Undang-Undang 5 2014 pengembangan kompetensi itu menjadi hak bagi setiap ASN. Jadi hak. Nah sekarang ini menjadi wajib. Kewajiban, Pak ya? Ya, jadi ASN itu wajib untuk mengembangkan kompetensinya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bagi ASN tidak ada pilihan lain. Dalam 1 tahun itu Anda harus mengembangkan kompetensi Anda karena itu menjadi kewajiban. Ketika Anda tidak melaksanakan kewajiban itu, maka jangan menuntut banyak kepada organisasi. Ya. Jangan menuntut banyak, apalagi berkaitan dengan hak, kewajiban Anda belum selesai. Kan gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, maka ke depan kita akan semakin melihat ASN-ASN itu akan semakin profesional.
karena tuntutannya adalah pengembangan kompetensi itu. Pada satu sisi yang lain adalah bahwa organisasi juga harus memfasilitasi kewajiban-kewajiban itu. Sehingga ketika ASN wajib mengembangkan kompetensi, maka organisasi punya kewajiban untuk memfasilitasi bagi ASN yang akan melakukan pengembangan kompetensi itu. Itu yang keempat dalam undang-undang ASN. Yang ketiga, yang keempat adalah apa yang disebut dengan penataan tenaga non ASN. Mengenai P3K yang akan diperluas, kemudian tenaga honorer yang akan diberikan perpanjangan waktu untuk sampai paling tidak Desember 2024 yang akan datang. Itu yang keempat. Yang kelima adalah reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Ini juga muncul dan ini bagian dari upaya pemerintah untuk melakukan transformasi ASN. Dan ini dimunculkan di dalam undang-undang yang baru ini. Belum lagi aspek digitalisasi manajemen ASN yang saya kira dalam reformasi birokrasi tematik ini juga sudah dimunculkan. Yang terakhir transformasi itu adalah apa yang disebut dengan penguatan budaya kerja dan citra institusi. Nah, budaya kerja yang terbaru saya kira kita sudah tahu semua bahwa sudah di launching dan ditetapkan oleh Bapak Presiden, kita ASN itu harus memiliki nilai-nilai yang disebut dengan berakhlak. Nah, untuk apa? Supaya setiap ASN dimanapun dia berada memiliki nilai yang sama, sehingga ketika ada mobilisasi ASN atau perpindahan ASN atau kebutuhan ASN di satu tempat ke tempat yang lain, maka budaya ini menjadi sama. Nggak harus lagi belajar budaya baru pada organisasi yang baru. Mungkin itu dulu untuk sementara apa yang ada di dalam undang-undang ASN ini. Kalau untuk pengembangan kompetensi itu masih 20 JP Pak kewajibannya atau ada pertamaan atau gimana? Kan sekarang sudah menjadi kewajiban. Itu baru muncul di dalam undang-undang. Nah, undang-undang ini itu akan ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah, dengan keputusan menteri dan seterusnya. Kalau tidak salah itu ada sekitar 20 pasal yang menghendaki adanya peraturan tambahan. Ya, baik itu berupa peraturan pemerintah maupun itu peraturan menteri yang berhak untuk melakukan itu. Sehingga untuk 20 jam pembelajaran yang selama ini kita jadikan sebagai referensi itu ada di dalam peraturan pemerintah. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti ini akan ada perubahan-perubahan yang mendasar yang lebih menguntungkan bagi ASN dalam konteks mencapai profesionalismenya. Gitu. Oke, di undang-undang baru ini ada membahas tentang teman-teman P3K Pak, terutama untuk pensiunnya. Ya, prinsipnya ke depan ini P3K itu akan memiliki hak yang sama dengan PNS. Ya. Yang membedakan adalah hanya pada masa kontrak. Ketika masa kontraknya berakhir lalu dianggap tidak lagi memiliki kinerja yang bagus, maka tidak bisa diperpanjang. Tapi sepanjang dia memiliki kinerja yang bagus, dapat diandalkan sesuai dengan kebutuhan organisasi profesional, maka yang bersangkutan dapat terus diperpanjang sampai dengan batas usia pensiun. Kalau dia tidak menduduki jabatan JPT misalnya, maka maksimal umurnya 58 tahun. Tapi ketika dia menduduki jabatan pimpinan tinggi, maka itu bisa sampai 60 tahun. Sesuai dengan apa yang terjadi pada PNS. Jadi prinsipnya akan sama semua, termasuk masa pensiunnya juga, kemudian gaji pensiunnya juga akan muncul. Yang membedakan hanya satu, karena dia berada pada perjanjian kontrak. Gitu. Nah, ya. Baik Pak, untuk pengembangan kompetensi ini kan banyak model pelatihan Pak. Ya. Yang sekarang mungkin yang lagi booming itu kan seperti blended atau e-learning, atau mungkin ada yang terbaru Pak model pelatihannya. Nah, lembaga administrasi negara sebagai organisasi yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk
mendesain sebagai pembina pengembangan kompetensi ASN di Indonesia, saat ini sedang memikirkan dan sedang berproses untuk lebih optimal di dalam menyiapkan fasilitas-fasilitas atau memfasilitasi terjadinya proses pembelajaran yang nanti akan kita lihat akan semakin masif. Kenapa masif? Karena ini sudah menjadi kewajiban. Oleh karena itu, lembaga administrasi negara berpikir bahwa tidak akan cukup kesempatan itu kalau harus klasikal 100%. Bahkan juga mungkin blended 100%, model blended dan antara e-learning dengan klasikal juga tidak akan cukup. Maka apa yang harus dilakukan? Salah satu alternatif yang dilakukan oleh lembaga administrasi negara saat ini apa yang disebut dengan marketplace learning. Pembelajaran dengan berbasis marketplace. Jadi kalau kita lihat dalam prinsip marketplace itu adalah pembeli dan penjual itu bisa saling tawar-menawar, ya. Nah, kita akan menyiapkan sebuah situs atau fasilitas WFK itu namanya atau apapun namanya nanti, di mana akan tersedia materi-materi yang bisa dilihat oleh seluruh ASN, kemudian bisa dipelajari. Dan ujung-ujungnya nanti ketika dia menganggap bahwa dia sanggup dan bisa untuk itu, ketika ada uji kompetensi, kita tinggal uji kompetensinya. Jadi pengembangan kompetensi itu menjadi sebuah sebuah keniscayaan, tetapi juga akan menjadi kesenangan bagi para ASN karena dia bisa belajar anywhere, anytime, dan bisa tinggal melihat, membuka aja di laptopnya, dia lewat internet. Apalagi yang harus saya kembangkan pada diri saya, karena ini sebuah kewajiban. Ujung-ujungnya setelah mereka sudah belajar, ketika dituntut untuk memahami atau memiliki kompetensi tersebut, maka LAN akan menyiapkan proses untuk melakukan uji kompetensi terhadap ASN yang bersangkutan. Berarti untuk pelatihan klasikal itu tetap bisa ada ya Pak Kapus ya? Ya, tetap aja akan ada aspek-aspek tertentu, tetapi kita akan lihat mana yang harus berbasis klasikal, blended, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena ini sifatnya sebuah kewajiban, maka harus diantisipasi. Ketika itu menjadi tuntutan bagi setiap ASN, pertanyaannya adalah siap nggak kita memfasilitasi itu? Itu kata kuncinya. Jadi antara demand dengan supply itu harus ketemu. Harus ketemu. Ketika tidak ketemu maka nggak bisa memenuhi harapan-harapan itu. Oleh karena itu ini harus dipermudah. Nggak boleh lagi terlalu kaku dalam proses-proses pengembangan kompetensi itu. Karena kita nggak bisa. Ini jumlah ASN di Indonesia ini kan luar biasa. PNS-nya aja sudah lebih 4.000-an. Ya, jadi itu harus terus dilakukan perubahan-perubahan sesuai dengan tuntutan yang ada. Kalau di Bali Diklat itu kan ada pelatihan moderasi beragama, Prof. Jadi itu harus pembentukan karakter dan harus klasikal itu kan. Artinya ke depannya tetap ada ya. Tapi bisa juga diblendedkan mungkin. Iya, disesuaikan dengan tuntutan. Kebutuhan-kebutuhan organisasi kan bisa saja melakukan proses-proses itu. Apalagi kalau sifatnya betul-betul membutuhkan aspek attitude, fokusnya pada aspek attitude. Saya kira ini membutuhkan sebuah proses di mana attitude itu bisa dievaluasi, bisa dilihat secara langsung. Karena kita tahu bahwa kompetensi itu kan dasarnya 3, kognitif, afektif, psikomotorik. Ya, nah aspek afektif tadi ini itu harus betul-betul ada perubahan-perubahan pada aspek itu, terlihat dengan jelas. Bukan hanya sekedar paham, tahu, tetapi dalam sikap, perilaku itu harus bisa diwujudkan. Ya. Oke, yang terakhir Pak Kapus, mungkin ada pesan nih, harapan untuk teman-teman ASN Pak tentang berhubungan juga dengan new undang-undang ini. Ya, baik Bapak Ibu para ASN yang kami hormati, era saat ini dengan the new undang-undang ASN ini, saya kira tidak ada pilihan lain, kita harus terus berupaya untuk memperbaiki diri, mengembangkan kompetensi, sehingga kita bisa bersaing dengan kondisi yang ada. Era sekarang ini
zamannya adalah era untuk saling berkompetisi dan sekaligus berkolaborasi. Ya, tidak boleh lagi tinggal diam, hanya menyerahkan nasib pada kondisi yang ada. Kalau kita ingin survive, maka kita harus memperbaiki diri, mengembangkan kompetensi secara terus-menerus. Saya kira itu. Mudah-mudahan teman-teman, Bapak Ibu sekalian, para ASN di seluruh Indonesia bisa menyadari bahwa ini adalah upaya maksimal yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memperbaiki ASN dan memperbaiki birokrasi serta memperbaiki bangsa dan negara ini. Karena kita tahu kita ini ASN adalah core dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Aswad MSI. Pemirsa Langkar, langsung ngobrol dengan pakar. Demikian tadi ngobrol saya dengan Pak Dr. Muhammad Aswad. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak.